Oke, di sini kita bakal cobain vibe coding pakai platform yang namanya Replit. Jadi di sini kenapa saya pilih Replit, karena menurut saya yang paling bagus ketika kita nge-vibe coding itu Replit gitu. Ketika kita coba hasilnya tuh mereka tuh udah mengantisipasi misalkan ada loop error, terus kemudian kita juga bisa deploy atau nge-live aplikasinya nanti, terus kemudian eh, kalau misalkan apa namanya mau nyobain, kita tuh dapat kredit 10, jadi 10 kali percobaan untuk eh, checkpoint. Jadi checkpoint di Replit ini maksudnya adalah AI melakukan sesuatu gitu, entah ngedit, entah eh, kita instruksi untuk ngedit aplikasinya. Nah itu tuh dihitung satu checkpoint. Nah di sini di free-nya itu kita dapat 10 kredit gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus misalkan dari sisi keamanan infrastruktur, misalkan kita mau deploy pakai database misalkan, nah di sini juga nanti udah ada database, tinggal kita setting lah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah di sini kita bakal belajar tentang bikin aplikasi untuk di sini saya rencana bikin SEO tag, jadi aplikasi buat ngecek SEO dari suatu website gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat SEO checker, nah di sini kan kita bisa lihat ya SEO checker apakah secara search engine optimization tuh bagus atau enggak gitu. Nah di sini kayak misal kita dikasih tahu kayak oh ternyata perlu meta information, page quality, page and link structure, terus server configuration dan lain-lain kayak gitu. Ternyata ada biar SEO-nya bagus tuh ada some kind of standarnya gitu. Kita coba uh, bikin aplikasi, kita searching dulu, kita search dulu tadi. Kalau misalkan teman-teman lihat uh, materi sebelumnya, jadi kan di sini di situ saya jelasin kalau misalkan kita perlu punya satu skill namanya thinking dari 5 skill yang disebutin itu. Nah salah satunya adalah kita mau bikin aplikasi apa nih, definisinya apa, solusi yang kita mau bikin tuh kayak gimana gitu. Secara teknis kita harus tahu gitu. Nanti kita kasih instruksi ke AI untuk ngegenerate datanya. Sini saya mau pertama mungkin explain to me about SEO meta text. Okay, let's break down. Oke, meta text itu bagian kecil dari HTML code. Oke, dia berarti ngambil HTML-nya, terus kemudian berada di head. Oke, kita kayak misalkan title, meta robots dan lain-lain. Jadi di sini saya mau bikin SEO checker buat website. Saya di sini ada website kecil namanya Magic Store. Jadi ini website bikinan saya. Saya mau ngecek nih SEO-nya nilainya berapa gitu. Oke, kita langsung bikin aja. Build me app for interactive SEO meta text checker. User input di URL and generate, kita ngasilin
uh, value apa ya, kita mengadakan generate a review for di website. Kita bikin gini dulu mungkin. Jadi kita kan udah tahu nih maksudnya secara yang di review tuh bakal apa aja. Nah, saya asumsikan AI juga tahu nih SEO meta text, karena di Replit ini AI-nya udah getting better, jadi lebih bagus. Kita coba ya udah untuk gimana mereka mereview suatu website itu kita serahin ke AI agentnya gitu. Oke, terus kita start building. Nah, pertama nanti bakalan muncul kayak UI-nya seperti ini nanti. Jadi ada fase AI-nya thinking, terus nge-review message kita dan seterusnya kayak gitu. Nah, bagusnya lagi adalah sebelum jadi AI agentnya si Replit ini bakal kasih kita plan. Oke, jadi bikin di sini ada dua, build initial prototype. Jadi bikin prototype. Di sini ada modern web app dipakai sama framework, make framework React sama Node.js di sini. Terus kemudian pakai SADCN buat UI-nya gitu. Nah, kita tinggal centang di sini. Terus si AI agentnya ini juga kasih saran untuk additional fitur gitu. Kayak misalkan mau nggak dikasih historical, terus implement comparison antara multiple URL, bagus, dan lain-lain gitu. Nah, untuk sekarang mungkin nanti dulu. Terus timelinenya, ada timelinenya juga. Nanti kurang lebih 2 menit sampai nanti first app versionnya 10 menit. Jadi kita kayak nunggu kurang lebih segitulah gitu untuk AI agentnya bikin code-nya. Oke, saya checklist ini aja. Kita approve plan and start. Klik itu. Oke, kurang lebih kayak gini. Jadi ini nanti chatnya, session chatnya. Terus kemudian di sini bakal ada previewnya, preview dari aplikasinya nanti muncul di sini gitu. Nah, udah mulai kelihatan. Oke, kita sambil jelasin satu-satu untuk apa aja sih yang ada di Replit ini. Jadi selain 2 tadi, nanti kita tuh juga dikasih namanya code yang udah dibikin. Nanti di sini code-nya ada apa ya? Kita bisa lihat codingan yang di generate sama AI agentnya gitu. Nanti di sini kita bisa lihat. Terus kemudian di sini juga bisa ngeran, jadi ngeran aplikasinya. Kadang kita harus ngerestart atau ngeran nanti di sini gitu. Terus kemudian nah di sini ada opsi database, terus kemudian deployment. Tapi kalau yang free itu tuh cuma mungkin private aplikasi. Jadi mungkin nggak bisa bisa kita bikin aplikasi, cuman untuk sampai di deploy itu belum pernah nyoba, mungkin bisa mungkin enggak. Tapi di sini bakal, kalau misalkan di sini saya pakai yang berbayar ya, jadi bisa di deploy aplikasinya gitu. Oke,
Nah, di sini masih jalan ya. Terus kemudian kita kan juga bahas kan, ketika ketika kita bikin aplikasi, alangkah baiknya untuk ada checkpoint atau ada versioningnya gitu. Jadi kayak misalkan ada perubahan A, perubahan B, perubahan C, perubahan 1, 2, 3. Nah, kita mau balik ke perubahan 1 nih. Nah, di sini fungsinya checkpoint. Jadi kalau misalkan nanti kan AI bikin perubahan. Nah, nanti dia bakal kasih keterangan dia habis ngelakuin apa. Terus ada tombol rollback sama change. Change ini dikasih tahu perubahan di codingannya tuh bagian mana gitu. Nah, rollback ini kalau misalkan kita udah ngerubah-rubah terus kita mau eh, balikin di state yang ketika ada perubahan di sini gitu. Jadi nanti kita tinggal klik rollback here gitu. Jadi kita nggak perlu kasih kayak misalkan balikin dong aplikasinya yang versi A gitu, nggak perlu. Jadi kita tinggal rollback. Jadi itu fungsinya versioning. Kita bisa apa ya, kita bisa balikin ke versi yang sebelumnya gitu. Nah, ketika ngeload, jadi ada beberapa state ya, ada beberapa state atau informasi yang dikasih sama engine-nya. Pertama kayak misalkan ini tadi initial checkpoint, bikin bikin codingan baru awal banget. Terus kemudian kita bisa lihat di sini proses apa aja yang dikerjain sama AI-nya. Misalkan di sini install dependency, terus create file di dalam folder server storage gitu, storage.ts. Kita bisa lihat di sini apa aja yang dikerjain kayak gitu. Jadi kita sekarang tinggal nunggu nanti kita tes. Oke, udah selesai. Jadinya kayak gini. Oke, terus kemudian kita coba ya. Di sini saya punya website namanya magicseedstore.co magicseed.store. Analyze yuk kita klik. Nah, di sini jadi tadi kan ini ya, ada overall, ada scoringnya, dia kasih scoring 43%. Terus kemudian di sini ada need improvement, ada dikasih need improvement. Meta tag-nya good, ada statusnya need improvement karena canonical URL-nya not found. Terus dikasih recommendation, kita bisa download. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini udah jadi. Terus kemudian kita coba untuk ini ya, untuk mengimprove. Jadi misal di sini kita mau di sini kan nggak kelihatan ya, 43% aja gitu. Tapi ada kayak apa ya namanya, barnya. Ada barnya yang kita mau ada kayak some kind of apa ya, kayak
Kalau di sini kan cuma putih aja gitu. Kita bisa improve ini, misal kita bisa screenshot, masukin sini, please di bar of score has meter, ada meternya gitu, ada meternya, depend on score. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada error, kita mau ini bisa screenshot atau kita langsung juga bisa, asalkan apa ya, asalkan konteksnya tuh bener gitu, asalkan konteksnya kira-kira AI ini bisa gitu, bisa ngerti gitu. Kita di sini juga bisa lihat DevTools-nya. Jadi misalkan ada error, kita bisa lihat dari sini gitu, DevTools. Nah, bisa lihat code-nya juga dan seterusnya kayak gitu. Oke, ini dia lagi benerin, dia lagi ngimprove apa yang udah kita kasih, kita kita request tadi. Oke, kita coba lagi. Analyze SEO. Nah, 43% dia ditaruh di sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk misalkan kita kita ngimprove aplikasinya. Kalau misalkan ini kan masih ini nih, contoh ini masih buletannya nih masih kurang ke bawah gitu. Nah, kita bisa lakuin lagi kayak gitu. Kita bisa lakuin cara yang sama. Jadi terus berulang sampai aplikasinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini aplikasi pertama, nanti bakal ada lagi aplikasi lain, nanti bakal update terus. Jadi untuk sekarang segitu aja deh untuk bikin vibe coding, bikin aplikasi SEO meta text check. Oke.